Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Febri di pembelajaran tematik. Kali ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran kelima. Namun, sebelum kita memulai kegiatan ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan juga tombol subscribe. Mari kita berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Materi yang akan kita pelajari hari ini ada 3. Yang pertama, kita akan belajar mengenai tangga nada lagu Kampungku, manfaat air, dan juga mengidentifikasi teks non-fiksi. Mari kita simak lagu yang berjudul Kampungku. Kalian dapat menemukannya pada buku siswa halaman 35. Lagu Kampungku ini, baik syair dan lagunya diciptakan oleh Ati Mahmud. Lagu ini memiliki nada dasar do atau kunci C. Tempo dari lagu ini adalah agak cepat atau biasa kita sebut dengan moderato. Artinya, lagu tersebut dapat dinyanyikan dengan kecepatan seperti orang berjalan cepat. Nah, lagu Kampungku ini termasuk lagu yang bertangga nada diatonis mayor. Masih ingatkah kalian dengan ciri-ciri tangga nada diatonis mayor? Ya, yang pertama mempunyai kesan bersemangat. Yang kedua bersifat riang gembira. Yang ketiga biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do atau kunci C. Namun, tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada sol atau nada mi. Yang keempat, mempunyai jarak nada 1-1,5, 1-1-1,5. Lagu Kampungku menceritakan tentang sebuah kampung di tepi sungai. Rumah-rumah di kampung tersebut terbuat dari bambu. Di sungai sering terdapat perahu-perahu yang melintas. Terdapat pula kasih sayang dan kenangan di kampung tersebut. Banyak sekali hal yang dapat dilakukan di atas sungai. Tahukah kalian apa sungai itu? Sungai adalah aliran air yang besar dan memanjang. Air sungai berasal dari air hujan dan mata air yang berada di hulu. Air sungai dapat menguap saat terkena sinar matahari. Air sungai yang terkena sinar matahari secara terus-menerus akan menyusut atau berkurang jumlahnya. Jika tidak terjadi hujan, maka sungai dapat mengalami kekeringan, terutama pada musim kemarau. Beberapa faktor yang mempengaruhi persediaan air sungai, yang pertama, hujan, yang kedua, cuaca, dan yang ketiga, kondisi hulu sungai. Berikut ini adalah manfaat air sungai bagi makhluk hidup. Yang pertama, bagi tumbuhan. Sebagai bahan utama dalam proses fotosintesis dan sebagai tempat hidup. Bagi hewan, yang pertama sumber air minum, yang kedua untuk membersihkan tubuh, dan yang ketiga sebagai tempat hidup. Sedangkan manfaat air sungai bagi manusia, yang pertama mencuci, yang kedua mengairi tanaman pertanian, yang ketiga sebagai sarana transportasi, dan yang keempat sebagai tenaga pembangkit listrik. Pentingnya keberadaan sungai membuat kita harus menyadari dan melakukan upaya atau usaha untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitar demi kelangsungan hidup kita. Hal-hal yang dapat kita lakukan antara lain: 1. Saling mengingatkan untuk tidak merusak lingkungan. 2. Menanam bibit pohon di sekitar rumah. 3. Mengurangi penggunaan plastik. Dan yang keempat, tidak membuang sampah di sungai. Nah, selanjutnya kita akan mengidentifikasi peristiwa penting. Masih ingatkah kalian langkah-langkah dalam mengidentifikasi peristiwa penting? Yang pertama, bacalah cerita dengan teliti dari awal hingga akhir.
Yang kedua, cermatilah pokok informasi yang terdapat dalam teks. Yang ketiga, catatlah informasi dalam bentuk poin atau peta pikiran. Dan yang keempat, tuliskan peristiwa tersebut sesuai dengan urutan cerita. Nah, mari kita baca teks yang berjudul Bunga Paling Berharga. Kalian dapat menekan tombol pause atau menemukannya pada buku siswa halaman 39 hingga 40. Dapatkah kalian menemukan pokok-pokok pikiran dari teks tersebut? Berdasarkan teks bacaan yang berjudul Bunga Paling Berharga, terdapat beberapa urutan peristiwa. Peristiwa yang pertama, desa tempat tinggal Makale selalu mengalami kekeringan karena hujan jarang turun. Yang kedua, suatu hari Bu Mala memberikan buku tulis bersampul merah kepada semua siswa. Bu Mala memperbolehkan para siswa menulis apapun pada buku tersebut. Peristiwa yang ketiga, Makale mengatakan ingin membuat herbarium. Bu Mala merasa heran mendengar keinginan Makale. Teman-teman Makale juga penasaran dari mana Makale akan mendapatkan tanaman untuk membuat herbarium. Peristiwa keempat, hari berganti hari. Buku tulis milik siswa Bu Mala telah terisi berbagai cerita, gambar, dan foto. Hanya buku Makale yang masih kosong. Peristiwa kelima, hujan turun di desa tempat tinggal Makale pada suatu hari. Hujan tersebut menumbuhkan benih-benih tumbuhan dan memekarkan bunga merah di sepetak kebun. Dan peristiwa yang keenam, Makale memetik satu kuntum bunga merah lalu menempelkannya di buku tersebut. Makale menyerahkan herbarium buatannya kepada Bu Mala dengan gembira. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Coba jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, tangga nada apa yang digunakan dalam lagu Kampungku? Dan yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi ketersediaan air sungai? Kalian dapat menuliskan jawabannya pada kolom komentar. Terima kasih.